8 fungsi NFC pada smartphone yang perlu diketahui. Siapa yang tidak mengenal fitur NFC? Fitur sudah cukup familiar dengan istilah NFC. Benar, fitur yang punya kepanjangan Near Field Communication ini adalah sejenis teknologi konektivitas. NFC sama seperti Bluetooth, infrared, dan Wi-Fi, fungsinya untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat yang lain pada jarak dekat. Ada hal-hal yang membuat NFC tampak utama ketimbang jenis konektivitas lain, dan fungsinya semakin sangat penting. Alasannya akan kami bahas di poin selanjutnya. Sebagai bukti seberapa pentingnya fitur ini, kini sudah banyak smartphone dengan memanfaatkan fitur NFC. Tidak hanya smartphone mahal, tapi juga smartphone dengan harga terjangkau. Mulai Oktober tahun 2017, pemerintah bahkan telah menetapkan bahwa NFC jadi teknologi yang mesti dipakai untuk transaksi pembayaran jalan tol. Teknologi sistem komunikasi nirkabel ini digunakan untuk mengimplementasikan transaksi secara non-tunai via uang elektronik, e-money. Asal-muasal dan cara kerja fitur NFC. Bisa dikatakan NFC teknologis terbaru ketimbang Bluetooth, Wi-Fi, dan infrared. Akan tetapi, teknologi ini juga bukan barang baru. Singkatnya, NFC digagas oleh dua perusahaan, yakni Sony dan Philips Semiconductors pada 2002. Kedua perusahaan membuat gagasan menciptakan teknologi sederhana untuk kepentingan periklanan dan industri. Dalam hal ini, identifikasi, autentikasi, dan pelacakan. 2 tahun setelah paten dan garis besar teknis dibuat oleh Sony dan Philips, forum NFC dibentuk. Kala itu, Nokia pun bergabung. Bergabungnya Nokia dalam forum NFC jadi penanda bahwa fitur ini akan dibawa ke smartphone. Maka fitur ini mulai dihadirkan ke smartphone Nokia, jauh sebelum era Android dan iPhone populer seperti sekarang. Uniknya, ponsel pertama di dunia dengan NFC bukanlah Nokia, melainkan Panasonic P506i yang launching pada 2004. Ponsel komersial Nokia dengan fitur NFC baru launching pada tahun 2006, yakni Nokia 6131. Disusul ponsel Android pertama dengan NFC muncul pada tahun 2010, yaitu Samsung Nexus S. Kemudian Apple baru menyematkan NFC pada tahun 2016 melalui iPhone 6. Cara kerja NFC sangat sederhana. NFC memanfaatkan medan radio elektromagnetik dengan frekuensi spesifik 13,56 MHz pada jarak kurang dari 10 cm. Hal ini yang membuatnya berbeda dari Bluetooth dan Wi-Fi. Karena, Bluetooth dan Wi-Fi memanfaatkan transmisi radio pada radius yang sangat luas. NFC bisa bekerja kalau ada dua jenis perangkat yang tersambung. Dua jenis perangkat itu adalah perangkat aktif dan perangkat pasif atau perangkat target. Dalam hal ini, perangkat aktif adalah smartphone, sedangkan perangkat pasif adalah NFC tag atau kartu dengan chip NFC. Perangkat aktif berfungsi membaca data atau bertukar data dengan sesama perangkat aktif. Sementara itu, perangkat pasif hanya bisa menyimpan data. Oleh dari itu, NFC sebetulnya mirip dengan alat scanning barcode yang ada di supermarket. Kecepatan transfer data melalui NFC berkisar antara 106 hingga 424 kilobit detik. Artinya, transfer data dengan ukuran besar sangat tidak efisien. Tujuan diciptakan NFC memang bukan untuk transfer data besar, tetapi kepraktisan dan keamanan. Lagi pula teknologi ini juga murah. Itu sebabnya mengapa NFC kini lebih populer ketimbang infrared, walaupun kedua teknologi tersebut sama-sama punya ciri transfer data dalam jarak pendek. NFC praktis karena koneksi bisa tercipta dengan cara apapun, asal kedua perangkat yang dihubungkan berada dalam jarak yang tepat. Sementara itu, koneksi dalam infrared hanya bisa terjadi jika dua perangkat, sumber dan penerima, berada pada satu garis lurus. Kemudian, NFC aman karena mendukung enkripsi data dengan protokol SSL, Secure Socket Layer. Infrared tidak punya protokol keamanan. Lalu, NFC murah karena perangkat pasifnya dapat diformat, hapus dan tulis, berulang kali untuk diisi data sesuai keperluan. Selain itu, perangkat pasif NFC juga tidak memerlukan sumber daya dari baterai dan lain sebagainya. NFC juga bisa diintegrasikan dengan Bluetooth atau Wi-Fi. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi-fungsi yang bisa Anda lakukan melalui smartphone yang mendukung fitur yang satu ini. 1. Mengirim data. Mengirim data adalah fungsi paling utama dari sebuah jenis konektivitas, tidak terkecuali NFC. Pada awal kemunculannya,
NFC identik dengan transfer nomor telepon. Daripada menulis satu persatu nomor telepon dan kemudian menyimpannya, akan lebih praktis jika Anda menempelkan dua ponsel yang punya fitur NFC. 2. Mengecek dan mengisi saldo uang elektronik e-money. NFC sangat terkenal di Indonesia berkat adanya kebijakan cashless untuk transaksi di gerbang jalan tol. Oleh sebab itu, setiap pengendara yang hendak mengakses jalan tol harus punya kartu e-money. Sebagian besar ATM masa kini pun mendukung fungsi untuk mengecek dan mengisi saldo kartu e-money. Hanya saja, fungsi itu ternyata bisa dilakukan oleh smartphone dengan NFC. Anda pun bisa mengecek dan mengisi saldo kartu e-money kapan saja dan di mana saja. 3. Melakukan pembayaran. Dengan adanya NFC Anda tidak perlu buang-buang waktu untuk antri di ATM hanya sekedar ambil uang untuk membayar belanjaan Anda. Kemudahan yang seperti ini tentu menjadi kenyataan berkat adanya NFC. Tinggal tempel smartphone Anda pada NFC alat penerima pembayaran di mall, transaksi pun beres. Beberapa produsen pun mewujudkan pembayaran via HP dengan aplikasi pendukung, seperti Samsung Pay dari Samsung dan Apple Pay buat ponsel iPhone. Adapun kedua aplikasi juga bisa tersambung ke akun dompet digital. 4. Emulasi kartu akses. Akses NFC. Hotel dan apartemen modern masa kini memilih kartu akses untuk menggantikan kunci konvensional. Kartu akses ini digunakan untuk membuka pintu dan semacam tiket agar pengguna bisa memakai lift. Nah, data yang terkandung di dalam kartu akses ini ternyata bisa dipindah ke sebuah smartphone yang berfitur NFC. Istilah kerennya adalah emulasi. Dengan begitu, ponsel Anda bisa dipakai untuk membuka pintu hotel atau apartemen. Demikian juga saat hendak menggunakan lift. Keberadaan fitur emulasi ini membuat sebagian produsen menyebut ponsel bikinannya memiliki NFC multifungsi. 5. Memberi rekomendasi aplikasi. Koneksi HP sumber, Makek UC off. Saat nongkrong bersama teman, ada saja topik yang Anda bincangkan. Misalnya saja soal aplikasi yang sedang hits atau aplikasi andalan untuk meningkatkan produktivitas. Anda tentu bisa memiliki aplikasi tersebut dengan menanyakan namanya kepada teman Anda. Akan tetapi, NFC membuat hal tersebut jadi lebih simpel. Tanpa harus mengetikkan namanya secara manual ke Google Play Store atau Apple Store, ponsel Anda akan otomatis menuju link download aplikasi yang dimaksud. Hal yang demikian merupakan fungsi NFC dalam merekomendasikan aplikasi kepada perangkat lain. 6. Menjalankan aplikasi di HP lain. Tidak hanya merekomendasikan aplikasi, melalui NFC, sebuah ponsel ternyata dapat menjalankan aplikasi yang terpasang di ponsel lain. Syaratnya tentu saja kedua ponsel memiliki aplikasi yang sama. Kemampuan menjalankan aplikasi di perangkat lain ini dimanfaatkan oleh sejumlah produsen teknologi. Khususnya untuk menciptakan interkonektivitas atau sambungan ke perangkat multiplatform. Produsen seperti Huawei memanfaatkan NFC untuk membuat laptop dan smartphone tersambung secara seamless. Laptop pun tidak sekadar bisa menjalankan aplikasi yang ada di HP, tapi juga membuka dan menyalin data, serta membalas pesan dan melakukan panggilan. 7. Pengisian daya nirkabel. Pengisian daya secara nirkabel bukan berarti daya listrik bisa ditransmisikan melalui gelombang. Akan tetapi, daya ditransfer melalui dua benda yang menempel. Bahasa kerennya adalah pengisian daya secara induksi. Dalam hal ini, penutup belakang ponsel menjadi benda yang disisipi perangkat khusus agar bisa menghantarkan arus listrik ke baterai. Pada tahun 2020, Forum NFC menyetujui ide baru mengenai pengisian daya nirkabel melalui NFC. Menurut sejumlah ahli, perangkat aktif pada NFC memang bisa menghantarkan daya pada perangkat pasif, NFC tag. Hanya saja, kemampuan daya yang dihantarkan belum besar. Bisa jadi pada masa mendatang akan hadir ponsel dengan dukungan pengisian nirkabel via NFC. 8. Memesan makanan dan fungsi lain. Dalam sebuah artikel yang ditulis Detik, NFC memiliki fungsi yang cukup unik di Australia. Di negara kanguru itu, NFC dimanfaatkan sebagai alat untuk memesan makanan bagi pengunjung bioskop. Pengunjung tinggal buka aplikasi pemesanan makanan, pilih makanan, dan menyentuhkan ponselnya ke lengan kursi tempat dia duduk. Tidak lama berselang, makanan bakal diantar ke nomor kursi si pemesan. Fungsi unik lain yang dimiliki NFC adalah perantara untuk menyambungkan ponsel ke perangkat lain. Misalnya, keyboard, speaker, headphone, dan alarm. Pada 2012, perusahaan asal Jepang, Elecom,
menciptakan keyboard ber-NFC, untuk perangkat Android. Nah, itulah pemaparan 8 fungsi NFC yang dimiliki oleh smartphone masa kini. Dari 8 fungsi yang sudah dijelaskan, mana yang sudah sering Anda manfaatkan? Jika ada fungsi lain di luar yang sudah kami jelaskan, Anda bisa menulisnya pada kolom komentar.